Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Anifa Dia Indonesia dengan NIM 204230094. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Adapun beberapa poin penting yang akan kita bahas yaitu mengenai standar proses dan juga mengenai standar penilaian. Kita akan membahas terlebih dahulu yaitu mengenai standar proses. Nah, jadi teman-teman, standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan juga efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Yang selanjutnya yaitu standar proses kurikulum 2013. Nah, jadi standar proses kurikulum 2013 ini adalah standar yang mengatur tentang proses pembelajaran yang harus diikuti oleh satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum 2013. Standar proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh suatu pendidikan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu terdapat prinsip dasar standar proses kurikulum 2013. Yang pertama yaitu ada pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang kedua ada pembelajaran yang interaktif, yang ketiga pembelajaran yang kontekstual, yang keempat pembelajaran yang kolaboratif, dan yang kelima pembelajaran yang berbasis pada kompetensi. Adapun beberapa aspek penting dalam standar proses kurikulum 2013, yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran, dan yang keempat yaitu penggunaan sumber belajar dan juga pengelolaan kelas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai standar proses dalam kurikulum merdeka. Nah, jadi standar proses kurikulum merdeka ini adalah pedoman minimal yang harus dipenuhi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang memastikan tercapainya capaian pembelajaran. Standar ini diatur dalam Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 dan berlaku untuk semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga pendidikan menengah. Standar proses kurikulum merdeka ini diatur melalui Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Standar ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yaitu yang pertama fleksibel, jelas, dan yang ketiga yaitu sederhana. Komponen utama dalam dokumen perencanaan yang pertama yaitu sebagai tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, penilaian atau asesmen pembelajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tentunya bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang berkualitas. Dan yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran. Penilaian formatif yang pertama, dan yang kedua yaitu penilaian sumatif. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai standar
penilaian kurikulum 2013. Nah, jadi teman-teman, standar penilaian dalam kurikulum 2013 diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yang bertujuan untuk menjamin proses penilaian yang efektif, objektif, dan akuntabel. Berikut ini terdapat tiga penilaian. Yang pertama yaitu ada 3 ranah penilaian. Penilaian dalam kurikulum 2013 mencakup 3 ranah utama. Yang pertama yaitu kognitif, yang mana mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta didik melalui teknik seperti tes tertulis, tes lisan, dan juga penugasan. Yang kedua yaitu afektif, menilai sikap dan juga perilaku peserta didik menggunakan observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sejawat. Yang ketiga yaitu psikomotorik, mengukur keterampilan praktis peserta didik melalui tes praktik, proyek, dan portofolio. Dan yang kedua yaitu ada karakteristik penilaian. Nah, penilaian dalam kurikulum 2013 ini memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama itu ada belajar tuntas, yang mana peserta didik diharapkan mencapai ketuntasan belajar yang minimal. Yang kedua yaitu ada autentik, yang mana penilaian dilakukan dalam konteks nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu berkesinambungan, yang mana penilaian dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran. Yang keempat yaitu berdasarkan acuan kriteria. Penilaian mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan, bukan perbandingan antara peserta didik. Dan yang kelima itu ada teknik variatif, yaitu menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mencakup semua aspek kompetensi. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip penilaian. Prinsip penilaian yang harus diperhatikan yang pertama yaitu sahih, yaitu sahih berdasarkan data yang akurat yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua yaitu objektif, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Yang ketiga itu adil, tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik dari latar belakang yang berbeda. Yang keempat itu terpadu, menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Yang kelima yaitu terbuka, prosedur dan kriteria penilaian dapat diakses oleh pihak terkait. Nah, selanjutnya yaitu mengenai proses penilaian. Yang keempat yaitu proses penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan tindak lanjut berupa program remedial atau pengayaan bagi peserta didik, yang mana memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai standar penilaian dalam kurikulum Merdeka. Standar penilaian dalam kurikulum Merdeka diatur dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Adapun ringkasan mengenai standar penilaian pertama yaitu sebagai tujuan penilaian. Penilaian dalam kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, yang mana memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mendukung perkembangan belajar peserta didik. Dan yang kedua yaitu jenis penilaian. Nah, terdapat 2 jenis penilaian utama. Yang pertama yaitu ada penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Yang ketiga yaitu karakteristik penilaian. Penilaian dalam kurikulum Merdeka memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu autentik,
yang mana mengukur kemampuan peserta didik dalam konteks nyata. Yang kedua yaitu berbasis kriteria, yang mana mengacu pada indikator pencapaian pembelajaran yang telah diterapkan. Yang ketiga yaitu berkelanjutan, yang mana dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran. Yang keempat yaitu komprehensif, yang mana mencakup semua aspek kompetensi peserta didik. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu mengenai prinsip penilaian. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yang pertama yaitu sahih, objektif, dan juga adil. Nah, jadi itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya apabila ada kesalahan memohon maaf, dan kepada Allah memohon ampun. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.